Untuk memperbarui informasi mengenai keberangkatan jemaah haji, kita bergabung dengan rekan Faris Naufal di Asrama Haji Pondok Gede dan Goldi Gumilang di Asrama Haji Dono Hudan. Kita menuju Surabaya terlebih dahulu, ada Goldi Gumilang di sana. Goldi, seperti apa atau suasana pelepasan atau jelang keberangkatan para jemaah haji dari Indonesia ini? Baik Putri dan juga pemirsa, di hari kedua dari embarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, untuk pemberangkatan hari kedua ini kloter 4 baru saja dilepas dari embarkasi Surabaya untuk menuju ke Bandara Internasional Juanda yang akan berangkat ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan pada hari ini untuk kloter 4 yang diisi para jemaah haji dari Kabupaten Pamekasan dan juga kota Surabaya ini baru saja diberangkatkan. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemberangkatan untuk jemaah haji pada hari pertama dan juga kedua, di samping kami telah bergabung dengan Ketua PPIH Jawa Timur dengan Pak Husnul Maram. Selamat siang Pak Husnul. Selamat siang. Pak Husnul, untuk pemberangkatan di hari pertama dan juga kedua ini seperti apa, bisa dijelaskan Pak Husnul? Alhamdulillah untuk embarkasi Surabaya secara umum pemberangkatan kloter 01, 02, dan 03 kemarin berjalan lancar walaupun ada beberapa keterlambatan sedikit karena ada acara seremonial dan sebagainya. Tetapi tidak mengganggu secara umum. Dan untuk kloter 04 ini alhamdulillah kita barusan memberangkatkan 442 jamaah haji dan 5 petugas, jumlah total seluruhnya adalah 447 yang kita berangkatkan, dan insya Allah nanti akan take off sekitar jam 14.50 waktu Indonesia Barat, memakai pesawat Saudi Arabia. Untuk hari pertama dan kedua ini Pak Husnul, ini adakah jamaah yang tidak dapat berangkat atau ditunda keberangkatannya untuk kloter 1 hingga ke 4 ini? Oh iya. Baik untuk kloter 01, 02 dan 003 memang ada beberapa yang tidak diberangkatkan, itu karena suatu hal. Yang pertama karena wafat di daerah. Ada 1 orang sebelum ke asrama haji sudah wafat lebih dulu. Ada yang sakit di asrama haji, ada 4 orang, dan ada pendamping 2 orang, dan ada seat kosong yang 4 orang. Jadi jumlah keseluruhannya ada 1.339 jamaah haji. Yang kloter 1, kloter 2, kloter 3, 1.339 jamaah haji. Dan alhamdulillah tadi malam juga sudah tepat waktu semuanya, sudah di Madinah semua. Bahkan sekarang sudah di Masjid Nabawi semua. Saya barusan telepon dengan jamaah haji yang ada di sana, alhamdulillah. Pak Maram, untuk jamaah haji lansia ini kan kotanya diperbanyak, dan dari embarkasi Surabaya sendiri fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada para lansia ini seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Ya, tentunya untuk lansia itu lanjut usia, menurut regulasi itu kan umur 60 tahun ke atas. Lansia umur 60 tahun ke atas itu belum tentu resti, belum tentu risiko tinggi, karena banyak juga yang di bawah 60 itu yang resti itu banyak ya. Tetapi walaupun demikian, lansia kita tempatkan di kamar yang lantai 1 ya, lantai 1. Walaupun kuat-kuat, lansia kita kuat-kuat alhamdulillah. Jadi lansia kita umur 60 tahun sampai 119 tahun secara keseluruhan dari kloter 01 sampai 84, insya Allah jumlahnya itu 11.300-an. Ya, dan itu ternyata yang memakai 625 yang pakai kursi roda ternyata tidak hanya lansia, hanya yang mempunyai kebutuhan khusus, ya, ada yang di bawah 60 tahun. Oh, baik. Iya. Dan hari ini juga diberangkatkan dari Pamekasan itu untuk jamaah tertua ya Pak Maram, benar ya Pak ya? Ya, insya Allah nanti kloter 06 ada namanya Bapak Harun. Dan ini usianya 119 tahun. Sudah punya cangga dia ya. Cangganya sudah besar-besar ya.
Baik Pak, ini kan tadi kemarin mungkin dari proses pemeriksaan ini masih ditemukan beberapa barang yang memang tidak diperbolehkan atau melebihi kapasitas. Ini mungkin himbauan untuk para jemaah haji Pak. Ya, untuk jamaah haji tentunya harus memperhatikan apa yang sudah disosialisasikan oleh kita melalui manasik haji di kabupaten kota atau di kecamatan. Ada barang-barang yang diperbolehkan tetapi ada batasannya. Seperti rokok itu harus ada batasannya. Dan yang jelas dilarang itu seperti barang yang mudah meledak. Seperti power bank itu tidak diperkenankan diletakkan di koper besar, tapi boleh tas kabin, tapi dengan batasan isinya ya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Husnul Maram selaku Ketua PPIH Jawa Timur. Itu tadi Putri dan juga pemirsa terkait dengan bincang-bincang kami. Pemberangkatan untuk kloter pertama hingga ketiga ini sudah dilakukan pada kemarin hari Rabu, dan hari ini kloter 4 sudah diberangkatkan ke Bandara Internasional Juanda untuk berangkat ke Madinah menggunakan pesawat Arab Airlines. Sementara itu kembali ke Putri di studio. Baik, Goldi Gumilang melaporkan dari Asrama Haji Sukolilo. Kita beralih ke Faris Naufal yang berada di Asrama Haji Pondok Gede. Faris, seperti apa atau berapa total jemaah yang sudah diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede saat ini? Baik Putri, Alfat dan juga pemirsa, untuk total jemaah yang sudah diberangkatkan dari hari kemarin sampai hari ini sudah ada sekitar 2.000 jemaah. Namun terus bertambah karena memang perharinya untuk di Asrama Haji Pondok Gede ini bisa menampung hanya 3 kloter saja karena keterbatasan daya tampung. Lalu Putri dan Alfat, di sini adalah tempat di mana para calon jemaah haji nantinya akan dites kesehatannya dan juga dicek kelengkapan berkasnya di Gedung Serbaguna 2 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu untuk yang berangkat di besok dan diperiksa di hari ini yaitu ada di jemaah haji kloter 8 di mana dengan total 369 jemaah dan akan rencananya take off dari Bandara Soekarno-Hatta besok dini hari pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Dan berangkat dari sini rencananya setelah ba'da maghrib dan disarankan oleh pihak PPIH agar menjamak sholat isyanya di waktu maghrib demi mengefektifkan waktu. Nah sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang kepada salah satu jemaah haji yang katanya berangkat haji ini dengan keluarga-keluarganya. Nah ini sudah ada keluarga besar dari Bapak Haji Muhammad Toang, betul ya? Betul. Ya, ini Pak, gimana nih persiapan dan juga rasanya ingin berangkat haji ini Pak? Alhamdulillah setelah sekian lama menunggu, akhirnya kami diberangkatkan dalam kloter 8 DKI, rombongan 1, tergabung dalam KBIH Al-Ihram. Dengan 12 tahun yang lalu, alhamdulillah kami menunggu, kemudian sekarang kami diberangkatkan. Katanya ada cerita di balik kenapa bisa berangkat di tahun ini bersama dengan keluarga nih Pak. Coba diceritakan dulu Pak. Tertundanya itu ada hikmahnya. Di 2022 mestinya itu yang muda diberangkatkan tetapi tertunda, lansia yang diutamakan. Tapi sekarang alhamdulillah ada haji ramah lansia. Alhamdulillah kami jadi berlima berangkat bersama empok, abang dan ponakan. Kemudian juga kami bersama rombongan. Berarti ada hikmahnya di balik pengunduran kemarin Covid itu ya Pak? Iya, semua tentunya ada hikmah tasyri' yang terkandung dalam. Alhamdulillah. Dan sebenarnya tempat yang sangat Bapak tunggu-tunggu ingin jumpai di sana saat ibadah haji itu apa Pak? Kami gelombang pertama akan langsung diberangkatkan menuju Madinah dan di sana kita tentunya berziarah ke makam Rasulullah. Setelah itu baru kita menuju Makkah, di sana ada Ka'bah Baitullahil Haram. Ini Pak mau tahu dulu, ada yang pertama kali nggak berangkat? Ini ponakan saya pertama, ini juga suaminya pertama. Boleh gak dikasih tahu gimana nih perasaannya sekarang akan melihat Baitullah, akan melaksanakan rukun Islam kelima? Nih siapa ya? Oh. Ya syukur alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
saya beserta istri gitu ya. Tahun ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji itu ke tanah suci Mekah. Ini keluarga semua mengantar Pak ya tadi ya? Iya, sudah mengantar semuanya. Keluarga besar. Ada yang terharu juga tadi Pak ya? Iya, pasti semuanya terharu itu. Baik, kalau gitu semoga mabrur haji ya Pak ya. Semoga berangkat sehat, selamat, pulangnya juga sehat, selamat. Amin. Kalau gitu kita lanjutkan kembali laporan kami ya Pak. Ya, itu dia pemirsa salah satu cerita yang menarik ya. Jadi ternyata ada hikmahnya dan memang kalau kata orang kalau rezeki nggak kemana. Jadi memang di tahun lalu sempat tertunda, namun jika kita percaya maka ternyata ada rencana yang lebih baik dari Tuhan dan bisa berangkat bersama-sama seperti keluarga besar Bapak Haji Muhammad Toang ini. Dan juga pemirsa saya ingin menyampaikan juga data terkini yang diperoleh dari PPIH, yakni untuk warga DKI Jakarta yang berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede ini dengan total 7.807 dan Banten ada 1.500, sekitar 1.500. Jadi dengan total dari asrama haji ini akan diberangkatkan 17.377 dan hingga saat ini sudah masuk sekitar 2.400 seperti yang saya jawab di awal tadi kepada Putri, lalu 15 ribuan jemaah lagi nantinya akan tiba, akan masuk. Dan juga di haji tahun ini lebih diprioritaskan kepada lansia, juga ada kepala bidang yang khusus menangani lansia, disabilitas dan juga resti. Resti ini adalah resiko tinggi di mana tidak melihat umur. Banyak juga di sini yang termasuk dalam kategori resti ini umurnya di bawah 65 tahun, namun dianggap resti karena mempunyai riwayat penyakit yang kronis. Dan untuk kategori lansia itu berawal dari usia 65 tahun ke atas. Jadi yang di bawahnya belum termasuk lansia. Dan lansia di DKI Jakarta total 2.400 dari total keseluruhan 7.926 atau dapat diakumulasikan hampir 30% lansia yang berangkat tahun ini berasal dari DKI Jakarta, termasuk orang-orang yang beresiko tinggi, termasuk ke 30% yang tadi saya sebutkan. Sementara demikian, Alfat Putri kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faris Naufal melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, dan sebelumnya ada Goldi Gumilang dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Terima kasih rekan-rekan.